Halo Tribuners, apa kabar? Saya Meta, dan kali ini saya akan meminta tanggapan dari seorang dokter sekaligus YouTuber, Dr. Clarin Hayes, mengenai unggahan dari akun Instagram pribadi musisi Jering SID. Jadi kemarin, Jering mengunggah sebuah tulisan yang berisi imbauan pada masyarakat supaya masyarakat jangan pernah mau untuk dites COVID ketika sedang sakit. Dia juga berpesan pada masyarakat supaya masyarakat lebih berfokus untuk menyembuhkan penyakitnya sebagaimana mestinya. Dan mengenai pernyataannya tersebut, mari kita tanyakan langsung dengan Dr. Karin. Ya, nah Tribunal, sekarang kita sudah terhubung dengan Dr. Clarin Hayes. Halo Dr. Clarin. Halo, Mbak Meta. Ya, apa kabar dokter? Baik, Mbak Meta apa kabar? Tribuners semua apa kabar? Baik. Oh iya dok, ini kita langsung aja ya ke topik pembahasan nih. Jadi kemarin musisi Jering SID kan baru aja mengunggah sebuah himbauan gitu melalui Instagram pribadinya. Dia mengimbau supaya masyarakat jangan pernah mau untuk dites COVID ketika mengalami sakit. Dia juga berpesan supaya masyarakat itu lebih fokus untuk penyembuhan penyakitnya dengan cara sebagaimana mestinya gitu. Nah itu menurut dokter gimana sih tanggapannya terkait ini? Oke, ini terlepas dari teori konspirasi manapun ya Mbak ya. Jadi gini, sekarang dia menghimbau, ini saya sambil lihat ini ya, unggahannya ya dok. Jangan pernah mau dites COVID. Gitu, makin banyak yang mau dites hanya akan memutuskan agenda BG memonopoli dunia. Oke, sekarang tes COVID itu apa aja? Apakah dia sudah mengetahui hal tersebut? Kemudian cara-caranya seperti apa? Itu udah tahu belum sih? Gitu loh. Tes COVID itu so far ini di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu untuk screening, yaitu dengan rapid test. Caranya, ya ini garis besar aja ya Mbak. Caranya itu ya kayak orang tes gula darah itu loh. Yang ditusuk terus diambil darahnya, dicek kayak gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua sebagai baku emas atau gold standar yaitu dengan swab test atau PCR. Gitu. Nah, ini untuk penentuan benar-benar orang ini positif atau enggak itu harus dengan PCR. Jadi kalau rapid test itu hanya untuk screening aja, dimana kalau hasilnya positif nanti ya tetap harus dicek PCR juga gitu, dan PCR sendiri baku emasnya. Dari 2 tes ini, nggak ada sama sekali memasukkan alat atau obat apapun ke dalam tubuh kita. Yang ada, darah kita yang diambil, atau swab tenggorok atau swab nasofaring kita yang diambil. Terus kemudian, di sini pernyataan kedua ya, fokus sembuhkan sakit Anda sesuai dengan cara biasa yang sesuai dengan penyakitnya. Nah, jadi COVID ini memang banyak spektrum gitu loh. Jadi ada yang gejalanya memang, ada orang tanpa gejala. Dia nggak tahu dia COVID, tapi dia COVID. Ada orang dengan gejala ringan. Bisa isolasi diri sendiri di rumah, seperti yang udah digencar-gencarkan kan, karena memang rumah sakit nggak bisa menampung semua orang dengan COVID gitu. Kalau yang ringan ya silakan pulang, isolasi mandiri. Bila memburuk baru hubungi layanan darurat gitu. Kemudian ada yang sakitnya sedang. Nah, itu biasanya masuk ke rumah sakit darurat COVID. Ada yang gejalanya berat atau bahkan kritis, itu masuk ke rumah sakit rujukan. Jadi,
Kalau memang orang gejalanya ringan, monggo, memang isolasi diri itu adalah cara yang paling tepat. Tapi bila dalam perjalanannya dia memburuk, misalnya dia jadi sesak nafas, atau tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan lain sebagainya, ya nggak bisa, nggak ke rumah sakit, gitu loh. Maksudnya fokus menyembuhkan seperti yang sesuai, itu apakah dia sudah mengetahui yang sesuai itu seperti apa. Gitu loh. Jadi nggak bisa, karena maksud saya di sini kemarin juga di grup ada beberapa grup di komunitas saya yang bilang bahwa udah sakit COVID itu kan menurut pernyataannya Doni Monardo, sembuhkan aja sendiri di rumah kan bisa gitu ya. Nah ini ada beberapa yang mungkin kurang paham ya Mbak. Jadi mikirnya COVID ini nggak seberbahaya itu, dan udahlah COVID bisa kok disembuhin sendiri di rumah, nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu obat-obat. Padahal penyakitnya itu gak cuman ringan doang, ada yang gejala sedang, ada gejala berat, dan ini kita nggak bisa tutup mata gitu loh. Jadi istilahnya kita harus tahu dulu lah, kalau misal emang orang ini gejalanya ringan, oke, di rumah. Tapi itu nggak pukul rata. Nanti kalau dia sesak tetap harus di rumah. Kalau dia gimana-gimana, ya pokoknya tetap harus di rumah, nggak boleh ke rumah sakit. Itu kan yang rugi kan jadi ya diri kita sendiri ya Mbak ya. Jatuhnya jadi kurang mengedukasi sesuai dengan fakta gitulah istilahnya. Sekarang intinya sama-sama kita maunya itu memutus rantai penyebaran ini loh. Nah untuk cara memutusnya gimana? Ya harus tahu, harus dites gitu. Untuk yang benar-benar perlu dites. Siapa yang sakit, siapa yang enggak. Buktinya ada orang tanpa gejala kan. Kalau misal ternyata dia ini COVID, lalu dia masih beraktivitas seolah-olah dia tidak COVID, gimana kita mau memutus rantai penyebarannya? Gitu. Gimana kita mau untuk yang percaya teori konspirasi ya katanya segala macam, ya malah jadi mengikuti agenda apapun itulah katanya gitu loh. Saya nggak tahu menahu sih soal itu. Intinya tes ini itu untuk mendeteksi siapa yang COVID, siapa yang bukan, untuk screening. Kalau PCR untuk mendiagnosis, tujuannya ya supaya bisa dicegah penyebarannya. Gitu aja. Semakin cepat diputus rantai penyebaran ini, ya insya Allah kita semakin cepat melewati wabah pandemi ini gitu loh di Indonesia. Nah, sekarang aja kita lihat banyak rakyat yang istilahnya masih tidak taat sama peraturan pemerintah gitu loh. Nah itu yang kayak gitu-gitu ya, gimana kita mau pengen cepet-cepet PSBB ini berlalu, atau pengen cepet-cepet wabah ini berlalu kalau kitanya sendiri aja gak menaati peraturan gitu. Karena maksudnya percaya aja lah, kita lakukan aja sama yang udah dihancurkan oleh pemerintah ya, karena pemerintah tuh pasti udah mikirin baik buruknya lah. Saya sih percaya aja sebagai warga negara Indonesia ya, gak mungkin kita tuh diinikan ke hal-hal yang buruk gitu loh. Tapi itu pun sebenarnya di luar kapasitas kita untuk berpikir seperti itu gitu. Kita lakuin aja apa yang bisa kita lakukan sekarang. Mikir terlalu jauh pun tidak ada efeknya gitu buat saya, bagi kesehatan kita juga ya kan Mbak. Yang ada malah kepikiran teori macam-macam, malah kepikiran kemungkinan-kemungkinan yang mungkin sebenarnya hanya ketakutan kita aja gitu, dan itu malah bikin sistem imun kita turun. Nah itu malah yang bisa bikin kita tuh jadi sakit gitu ya. Malah sebenarnya mungkin gejala tidak bergejala jadi bergejala, atau gejala ringan jadi sedang gitu, atau mas sebenarnya sehat malah jadi kena gitu. Jadi di situ sih kita jaga kesehatan fisik dan mental kita juga. Mental tahu informasi-informasi yang seperti ini gitu. Baik dok. Lalu dok, itu pasti juga setiap orang yang sakit lalu dokter menyarankan untuk dites itu juga udah ditentukan, itu memang dia perlu banget untuk dites ya? Oh iya, perlu. Karena kita kan sendiri sekarang posisinya dengan keterbatasan alat, gitu ya, makanya nggak bisa terlalu banyak juga dalam satu hari. Nah artinya kalau emang udah disarankan dites, ya pasti udah prioritas bahwa Anda harus dites. Intinya jadi rapid test itu untuk kita men-screening orang. Ini saya gak mengenal Jerings ini, dan saya maksudnya nggak ada istilah dari pernyataan itu tidak personal atau gimana gitu loh. Cuman maksud saya
dari pernyataan ini aja nih, ya kita harus tahu dulu bahwa rapid test yaitu untuk kita screening siapa yang kira-kira tuh supaya kalau kita bisa isolasi atau kita treatment sesuai dengan derajat keparahan penyakitnya supaya kita bisa memutus rantai penyebarannya. Gitu. Nah kan kalau misal dia menghimbau supaya semua orang nggak mau tes massal, ya malah jadi makin menyebar gitu loh. Malah makin kemana-mana gitu loh. Toh tesnya nggak memasukkan apa-apa ke dalam tubuh kita. Gitu. Tesnya nggak memasukkan bahan apapun, yang ada malah darah kita yang diambil atau swab tenggorokan yang diambil gitu. Jadi sebagai dokter sih ya pasti menyarankan sih, dan secara kita lihat pengalaman dari negara lain ya dengan tes massal seperti itu, mereka justru makin cepat ini kok, makin cepat menurun kurvanya gitu. Mungkin bisa disampaikan nih dok, gimana pentingnya dari tes COVID ini? Oke, jadi tes COVID ini penting untuk kita bisa mengidentifikasi siapa yang terkena COVID, siapa yang tidak. Baku emasnya yaitu melalui PCR untuk swab test ya screening. Tujuannya supaya ketika orang itu memang dinyatakan dia positif gitu ya, kemudian melihat gejalanya juga, supaya dia bisa segera ditangani, segera diisolasi, dan virus yang ada di orang ini tidak menyebar ke semakin banyak orang. Nggak menyebar ke generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makin banyak virus ini menyebar, kemungkinan mutasinya semakin besar. Kalau kemungkinan mutasinya semakin besar, makin susah dan makin lama nemuin vaksinnya. Gitu. Jadi sebenarnya kita ikutin aja anjuran pemerintah, supaya kita juga memberikan waktu. We are buying the time for the scientists, untuk para ilmuwan untuk menemukan vaksin ini. Gitu. Pastinya Indonesia juga sedang mengembangkan kan. Ya, baik Dokter Clarin, itu aja yang dikonfirmasi oleh kami. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Semoga sehat selalu dokter. Sehat selalu juga Mbak Meta dan Tribuners semua. Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Nah Tribuners, itu tadi hasil wawancara dengan Dokter Clarin. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.